menyaksikan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan Coach Miroslav Janu. Ya, di sini kita lihat bagaimana hampir semua pemain terbaik daripada Arema diturunkan kecuali El Janabi yang baru saja kembali dari negaranya, dan kita lihat di sini bagaimana memakai skema 4-3-3. Ini adalah kesukaan daripada Janu dengan menggunakan atau memaksimalkan serangan dari wing. Dan sebentar lagi kita juga akan segera menyaksikan bagaimana Coach Danur Window akan memainkan 11 pemain utamanya di sore hari ini untuk melawan tim Arema Malang. Inilah dia, kita lihat ada nama Tutuk Widodo, ada nama Wawan Widiantoro, dan juga ada nama Ricardo Silva. Dan inilah dia starting line up dari Coach Danur Window PKT Bontang. Dan seperti juga Arema, kita mengenal PKT, di situ ada nama-nama besar seperti Nur Alim yang akan mengomandoi lini pertahanan dengan dipadukan bersama Alberto Silva. Lapangan tengah juga ada Tutuk Widodo yang berprestasi sangat baik musim lalu. Dan juga lini depan yang mengandalkan idola baru masyarakat Bontang, yaitu Jose Seton yang sudah mencetak 11 gol sejauh ini. Ya, ini merupakan bench dari kedua tim. Masih ada nama Arif Suyono yang baru saja memperkuat tim nasional U23 Indonesia di ajang SEA Games. Dan juga kita bisa menyaksikan bagaimana wasit Hendra Kardiana yang memimpin jalanan pertandingan di sore hari ini, yaitu pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim di sisa-sisa pertandingan dalam Liga Jarum Indonesia 2007. Mereka ingin meraih poin penuh, ada yang ingin berhasil menuju babak 8 besar, ada juga yang berhasil untuk bisa mempertahankan posisinya menuju Liga Super tahun depan. Siapakah dari kedua tim ini yang akan menjadi pemenang di sore hari ini? Sama-sama kita akan menjadi saksinya langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang. Inilah dia kick off babak pertama. Arema Malang menghadapi PKT. Kembali kali ini kita lihat bagaimana para pemain mencoba terus melakukan satu tekanan demi tekanan di menit-menit awal babak pertama. Ya, kali ini bola berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain. Ponario Astaman berikan ke sektor sebelah kiri. Masih Ponario Astaman. Kita lihat. Langsung saja dia merubah arah. Kali ini kepada Ortizan Salosa. Nah, dia Ortizan Salosa. Pemain juga pernah memperkuat PSM Makassar dan juga Persija Jakarta. Kembali kali ini kepada Alex Pulalo. Langsung dia menuju. Ada Jabrik. Sektor sebelah kanan. Langsung kembali kali ini bola mengarah kepada Josiah Seton. Satu haluan bola tadi dilakukan. Satu pelanggaran di depan wasit dari Hendra Kardiana. Tempo begitu pelan dan lihat bagaimana kedua tim masih mencoba mencari celah dari kelemahan masing-masing. Ya, tentunya ada satu fakta juga yang menarik, Rendra. Bagaimana kita tahu bahwa seorang Ponario Astaman, dia mengawali karir profesionalnya di kasta tertinggi kompetisi Liga Indonesia adalah bersama tim ini, yaitu PKT Bontang. Ponario Astaman kembali kali ini. Diawasi begitu ketat dia tadi oleh Wawan. Dan kali ini bola Josiah Seton berhasil direbut kali ini. Satu serangan balik yang akan dibangun. Langsung tadi bola menuju kepada Komang Mariawan. Kembali kali ini Josiah Seton. Andi Kapau maksudnya kita lihat berusaha melewati pergerakan dari Sutaji. Cukup baik juga bagaimana sangat sulit untuk bisa melewati Alexander Pulalo. Ya, ada satu hal yang menarik bagaimana kita sekarang melihat Andi Kapau yang memiliki posisi asli sebagai seorang striker ketika dia masih bermain bersama Persebaya. Kini lebih banyak untuk bermain sebagai gelandang sayap dan sering pula juga dipakai sebagai back sayap dalam formasi 3-5-2. Sudah lakukan kali ini, bola mengarah ke dalam gawang atau juga ke dalam kotak penalti. Masih terus menekan anak-anak dari Laskar Bukit Tursina. Di sore hari ini mereka terlihat sekali tampil begitu tenang, tampil begitu percaya diri walaupun harus menghadapi ribuan Aremania yang mendukung Arema Malang tentunya di sore hari ini. Satu pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana di sini satu tackle sebenarnya menurut saya cukup baik ya, karena juga tackle mengenai bola dan kita tidak tahu mau wasit mengambil keputusan lain. Datang membantu, kita lihat tadi percobaan satu tendangan cukup keras. Kita lihat mengarah ke gawang Iswan Karim dan hanya menghasilkan sepak pojok pertama. Inilah dia Emil Bertrand Mbamba, pemain yang mengalami cedera patah jari yang kali ini sudah kembali hadir di starting line up dari Coach Miroslav Janu. Dan pemain yang satu ini juga menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan karena dengan baru bergabung di putaran kedua dia kini sudah mencetak 8 gol.
Roni Firmansyah akan melakukan sepak pojok pertama bagi Arema Malang. Sudah lakukan, mengarah kali ini kepada permain 1 sundulan dari Bruno Kasmir. Masih bisa dihalau Ricardo Silva kali ini. Cukup baik kepada Komang Mariawan. Masih Komang Mariawan, pemain yang memiliki postur tubuh sangat tinggi dan juga pernah memperkuat Persikota Tangerang. Kita lihat Komang Mariawan, satu percobaan tendangan Komang Mariawan tipis berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, satu keputusan yang sangat mengejutkan. Renda, kita lihat bagaimana sebenarnya di sebelah kiri sudah ada Wawan yang berlari meminta bola untuk melakukan overlapping. Namun Komang mengambil keputusan yang melakukan syuting dan cukup baik syuting yang dilakukan. Kita lihat sedikit sekali bola berada di atas misar daripada Hendro Kartiko. Dan apabila ini gol terjadi, ini gol sangat cantik, Rendra. Dan sepertinya memang ini adalah ungkapan dari Komang yang tadi terlambat dalam mengambil keputusan untuk mengoper kepada Wawan. Dan dengan berusaha menembak langsung dari jarak jauh, saya pikir usahanya tidak begitu buruk. Serangan kembali Pato Morales, kerjasama dia tadi dengan Ponario Astaman. Ada Wawan Widiantoro, kembali tadi bola berusaha dikejar Josiah Seton kali ini. Masih Josiah Seton berusaha melewati Fernando Stagnari. Andika apa yang dituju tadi terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ya, sangat disayangkan bahwa tadi ada salah pengertian antara Seton dan juga Andi Kopo. Bagaimana tadi seharusnya hal tersebut ataupun kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh PKT, terutama mengingat mereka sekarang bertanding di Malang. Cukup baik bagaimana tadi pergerakan bola yang dilakukan oleh Ponario Astaman kali ini. Ortizan Salosa berikan kepada Patricio Morales. Masih Patricio Morales melewati pemain dia. Umpan ke sektor tengah, satu peluang dan terjadi gol! Sebuah kerjasama yang sangat indah. Benar-benar menghasilkan sebuah gol yang patut dirayakan oleh para Aremani yang hadir di Stadion Kanjuruhan. 1-0 Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, diawali dengan satu kesalahan melakukan sliding tackle yang percuma saya pikir. Dan bagaimana kita begitu pintarnya Patricio Morales melakukan capping ke tengah. Dan dengan sedemikian dia memberikan umpan kepada Roni. Dan kita lihat bagaimana gol terjadi sangat-sangat baik. Ya, saya pikir awal pertandingan yang begitu bagus. Bagaimana Roni tadi menciptakan golnya yang pertama di musim ini. Diawali dari sebuah gerakan yang saya pikir sangat baik ya. Dari seorang Morales dengan skill yang begitu tinggi untuk bisa mengecoh tackling kiper maupun pemain bertahan tadi. Ya, bagaimana tadi Jabrik berusaha untuk menahan tendangan yang dilakukan oleh Roni Firmansyah. Inilah dia skill dari seorang Pato Morales yang melewati dan langsung saja memberikan umpan ke tengah. Iswan Karim telah out of position. Ya, ini jauh sekali, Rendra. Bagaimana kita sebenarnya Patricio masih pada posisi yang tidak begitu menguntungkan melakukan syuting ke gawang. Namun bagaimana kita lihat Ivan Karim maju melakukan sliding tackle sehingga blunder dilakukan oleh dirinya sehingga gawang kosong begitu gampang Roni mencetak gol. Ortizan Salosa kali ini menguasai bola bagi Arema Malang. Dan tentunya dari beberapa pertandingan terakhir yang telah dicapai, 5 pertandingan terakhir, Arema Malang hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga 2 kali kekalahan. Dan hanya mampu mencetak 3 gol dan kemasukan 3 gol dengan poin 7. Tentunya ada satu masalah di barisan depan dari asuhan pelatih Miroslav Janu ini. Dan kali ini mereka sudah kembali unggul, sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Pato Morales telah berada di posisi offside, asisten wasit Raymond Sukma telah mengangkat bendera. Satu pergerakan sebenarnya cukup baik yang dilakukan oleh Pato, namun bagaimana juga kecepatan dari lini pertahanan PKT menarik offside. Dan ya, kita di sini orang terakhir Anca menarik offside juga dan keputusan sangat tepat yang dilakukan oleh penjaga garis. 2 pemain Arema berdiri pada posisi offside. Kali ini dari sektor sebelah kanan PKT akan coba membangun serangan. Masih kali ini bola oleh Jabrik. Masih Jabrik. Langsung saja dia mencop bola tadi. Roni Firmansyah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi PKT. Eli Aiboy, pemain yang telah mencetak 5 gol bagi Arema Malang. Kali ini kerjasama dia stick tak 1-2. Berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Arema Malang. Eli yang kembali dituju. Kembali gagal dia, berikan umpan tadi maksudnya kepada Komang, Ricardo. Kali ini kerjasama dengan Josiah Seton. Satu bola kali, satu percobaan tendangan. Masih membentur badan dari satu pemain dari Arema Malang. Satu skill bola yang sangat baik dilakukan oleh Pato Morales. Satu serangan balik, sayang sekali tadi bolanya masih diberikan kepada Emil Mbamba. Terlalu deras dari Ponario Astaman. Dan memang positif sekali apa yang sudah diperlihatkan oleh Pato Morales sampai menit ke-8 ini. Bagaimana dia begitu. Dan kini kita lihat lagi bagaimana dia menginspirasi serangan-serangan yang dibangun oleh tim Arema Malang.
Ya, satu kebiasaan yang berbeda kita bagaimana di sini Pato bermain ke kiri maupun ke kanan, dan satu gerakan atau gerakannya tetap selalu membuat lini pertahanan pada lawan-lawannya selalu kocar-kacir. Dan saya pikir inilah ada indikasi yang sangat baik bagi pemain lain. Apabila Pato bergerak, maka posisinya akan diisi oleh pemain-pemain lain yang masuk dari second line. Eli Aiboy kali ini dari sektor sebelah kiri tadi. Eli Aiboy kembalikan bola begitu cepat. Eli Aiboy mencoba melakukan penetrasi, berusaha untuk melewati. Umpan kali ini masih bisa. Kita sempat terhenyak nafas kita melihat bagaimana umpan terobosan tadi hampir saja menjadi blunder bagi PKT Bontang. Ya, lagi-lagi itu bagaimana hampir blunder kedua dilakukan pada saat ini melakukan buangan bola. Alberto tidak mengenai bola, namun untung saja pemain dari Arema tidak ada siap untuk mengambil bola. Nah, dia coach Miroslav Janu dan juga asisten coach Joko Susilo sudah berhasil diamankan kali ini. Para pemain PKT terus tidak kehilangan semangatnya kali ini. Alberto, para pemain dari PKT mencari celah dari setiap jengkal pertahanan yang dijaga oleh Arema Malang. Ricardo berebut bola tadi, ada Tutuk juga yang datang membantu. Kali ini bola dikuasai oleh Fernando Stagnari. Lebar dia, berikan kepada Sutaji. Kembali tadi, Emil Mbamba gagal. Pato Morales yang sangat mobile penampilannya di sore hari ini berhasil dikuasai oleh Alexander Pulalo. Ponario Astaman. Pergerakan coba dibangun oleh para pemain dari Arema Malang, bergerak terus-menerus dan juga memindahkan bola dari kaki ke kaki. Alexander Pulalo cukup cepat dia, berikan kepada Eli Aiboy kali ini dari sektor sebelah kiri. Sayang, terlalu deras umpan yang diberikan tadi oleh Eli Aiboy. Ya, satu usaha cukup baik bagaimana kerjasama antara Alex dan Eli Aiboy, namun sayang crossing dari Eli Aiboy, tidak ada pemain yang datang dari belakang dari yang jauh sehingga bola tidak ada yang menyambut dan percuma atau sia-sia saja umpan yang dilakukan oleh Eli Aiboy. Ortizan Salosa memberikan pengawalan cukup ketat. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Wawan Widiantoro. Pemain juga pernah mengantarkan Persik Kediri menjadi juara di tahun 2003. Kali ini bola cukup cepat mengalir ke sektor tengah. Ada Ponario Astaman yang menjadi metronom di lapangan tengah. Bersama dia dengan Alexander Pulalo. Kembali lagi bola mengarah kepada Ponario Astaman. Sutaji, Emil Mbamba kerjasama dia. Pato Morales kali ini melebar dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ortizan Salosa. Umpan yang sangat baik tadi. Kembali lagi kali ini peluang dari sektor sebelah kanan. Umpan berusaha dikirim cukup baik. Masih ada satu pemain yang atau belum ada pemain yang bisa hampiri bola tadi, umpan dari Ortizan Salosa. Ya, lagi-lagi sebenarnya umpan yang cukup baik dilakukan oleh Mbamba, namun kita lihat bagaimana kedua kalinya tidak ada pemain datang dari second line untuk menyambut bola yang diberikan Mbamba. Ini adalah indikasi bahwa setiap pemain harus berani untuk meninggalkan posisi pada saat mereka melakukan penyerangan. Ricardo Silva berikan kepada Komang Mariawan. Kembali satu tendangan, coba dibangun atau juga ditendang oleh Josiah Seton, tapi masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir bahwa saat ini bahwa PKT juga masih belum bisa untuk membuka lini pertahanan dari Arema, dan ini adalah usaha ataupun satu alternatif yang dilepaskan, yaitu melalui tembakan jarak jauh walaupun tadi masih jauh dari sasaran. Coach Danur Windo gulir, tinggalkan lapangan permainan bola. Kita lihat bagaimana hujan masih rintik-rintik mengguyur Stadion Kanjuruhan di Kota Malang ini. Stadion yang mempunyai kapasitas kurang lebih 30.000 penonton. Hendro Kartiko kepada Kapten Alexander Pulalo. Sebelah kiri, Alex mencoba menarik para pemain dari PKT Bontang, berusaha memainkan bola dari kaki ke kaki dan bersabar sambil mencoba mencari celah. Bruno Kasmir langsung saja melakukan direct pass menuju kepada Emil Mbamba. Jadi perebutan bola, bukan satu pelanggaran. Kali ini bola berhasil kembali dikuasai. Bagaimana Emil Mbamba tadi masih dapat dihalau. Serangan-serangan yang dibangun oleh Singo Edan. Fernando Stagnari berebut bola tadi. Lemparan ke dalam Josiah Seton. Sektor sebelah kanan kali ini para pemain dari PKT membangun, merubah arah dia kepada Wawan. Nadia Wawan. Masih Wawan yang menguasai bola. Ada Andi Kapau. Dorong bola kali ini.
Mana bola dikuasai kembali oleh Pato Morales. Kita lihat Pato meliak-liuk dia. Ada Ricardo Silva dan juga Andi Kapau yang berhasil menghalau bola. Berhasil direbut oleh Sutaji kali ini. Sutaji memainkan bola ke belakang kepada Bruno Kasmir. Direct pass langsung menuju kepada Emil Mbamba. Masih berusaha Eli Aiboy. Kita lihat bagaimana Emil Mbamba. Kita lihat coba menahan bola. Ada Alberto yang berusaha memberikan satu pengawalan kepada Emil Mbamba. Ya, kita lihat di sini bola panjang yang dikirimkan oleh Bruno Kasmir tadi terlihat jelas sekali bahwa menyentuh tangan dari Mbamba yang tidak menempel pada badannya, sehingga ini adalah otomatis merupakan pelanggaran handball dan kini bola untuk PKT. Kembali kali ini mencoba membangun serangan anak-anak dari Singoedan. Walaupun tempo berlangsung pelan tapi bola begitu terus mengalir dari kaki ke kaki. Diperagakan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kali ini inisiatif penyerangan lebih diambil alih oleh para pemain Singoedan. Dan juga para pemain dari Pupuk Kalimantan Timur mencoba untuk bisa mencari celah. Mencoba bermain sabar, menunggu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema Malang. Hendro Kartigo kali ini. Balikan lagi dia menuju kepada Alexander Pulalo. Sutaji kali ini menguasai bola, kita lihat. Emil Mbamba, Ponario Astaman. Masuknya dia ke sektor sebelah kanan, terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Iswan Karim. Kita lihat Ponario Astaman. Ya, kalau kita melihat dari kondisi yang ada saat ini, Arema Malang berada di peringkat ke-6 di Liga Jarum Indonesia 2007. Mereka memiliki poin 49 dari hasil 30 kali bertanding, 13 kali menang, 10 kali seri, dan juga 7 kali mengalami kekalahan. Sedangkan PKT berada di peringkat 13 dengan poin 37. Mereka telah 30 kali bertanding dengan 10 kali menang, 7 kali seri, dan juga 13 kali mengalami kekalahan. Jabrik dan juga Nur Alim. Kembali tadi bola mengarah kepada Komang Mariawan. Kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh Emil Mbamba. Masih Emil Mbamba. Terlalu ambisius dia melakukan satu tendangan langsung menuju ke gawang Iswan Karim. Ya, saya pikir masih terlalu jauh gawang. Di situ dia juga bisa melihat bahwa ada Pato Morales yang berusaha untuk mengawal ataupun masuk ke dalam kotak penalti, dan juga ada Eli Aiboy yang seharusnya apabila sedikit tenang itu merupakan sebuah alternatif yang tidak buruk. Alexander Pulalo, inilah dia. Pemain yang menjadi kapten kesebelasan dari Arema Malang. Tutuk Widodo. Perebutan bola tadi antara Alex dan juga Tutuk. Terjadi tabrakan dan juga dorongan. Ya, kali ini kembali lagi anak-anak dari Singoedan mencoba bangun serangan. Direct pass sering diperagakan oleh anak-anak Arema Malang untuk bisa melewati lapangan tengah dari PKT. Kembali kali ini kerjasama. Bangun serangan. Andi Kapau. Langsung bola mengarah kepada Josaya. Tutup. Nadia Hardiansyah. Langsung saja kirim bola. Mencoba menggapai bola kepada Josaya Seton. Masih bisa direbut kali ini para pemain dari Wawan Widiantoro. Wawan berikan umpan cukup baik. Sayang sekali kita lihat Komang Mariawan terjatuh. Nadia Wawan Widiantoro dengan gaya linting seperti Marwat Iskandar. Pato berikan bola dia. Kali ini coba bagaimana tadi Sutaji. Kembalikan lagi kepada Alexander Pulalo. Masih Alex. Kali ini Roni Firmansyah. Cukup cepat dia. Masih belum bisa. Satu pelanggaran tadi. Perebutan bola antara Roni Firmansyah dan juga Alberto. Ya, kita lihat tadi sepertinya sang pencetak gol Roni Firmansyah merupakan suatu usaha untuk menghentikan laju bola di mana dia sebelumnya sudah kehilangan ya. Ya, kembalikan bola ke sektor belakang kepada Alberto. Kita lihat masih mencoba memainkan bola di daerahnya sendiri para pemain dari PKT Bondang. Kali ini bola mengarah kepada Josaya atau juga Komang Mariawan. Ada Bruno Kasmir terus memberikan pengawalan cukup ekstra. Berusaha direbut. Kali ini serangan balik dari sektor sebelah kiri.
sayang terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Iya, satu kekuatan kita lihat bagaimana juga lini tengah daripada Arema cukup baik yang digalang oleh Ponari dan juga Sutaji yang kerap sekali memberikan umpan-umpan cukup bagus, melakukan juga tik-tak cukup bagus. Namun kita lihat di sini bagaimana gerakan daripada kedua wing belum begitu maksimal yang ditunjukkan sehingga memang masih banyaknya salah-salah passing sehingga juga akhirnya bola keluar dari lapangan. Kembali kali ini bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Arema Malang. Tadi juga kita bisa menyaksikan bagaimana Arif Siono melakukan pemanasan, stretching dia di pinggir lapangan. Alexander Pulalo kali ini bagi Arema Malang. Masih berhasil potong tadi oleh Ardiansyah. Kali ini para pemain mencoba membangun serangan anak-anak PKT. Kerjasama cukup baik Andi Kapau. Pada tutup. Masih tutup Widodo kali ini. Kembalikan bola kepada Andi Kapau. Kembali lagi tutup bola. Ya, Andi Kapau kali ini bagi PKT. Sangat rapat sekali pertahanan yang kembali digalang oleh para pemain Arema Malang. Eli Aiboy langsung saja dorong bola dia kepada Pato Morales. Cukup kosong kali ini. Bagaimana Emil Mamba? Kita lihat. Bukan satu dorongan, Emil Mamba tadi berusaha menyosong bola dari Pato Morales. Ya, kita lihat kembali Pato Morales menebarkan ancaman dengan mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Masih perlu kita lihat melalui tayang ulang apakah tadi merupakan pelanggaran yang berbuah penalti ataupun tidak sama sekali. Masih berhasil dihalau tekanan-tekanan yang coba dibangun. Inilah dia Fernando Stanari, pemain yang berhasil menciptakan gol ketika melakukan debutnya. Bagaimana Fernando Stanari ketika Arema unggul atas Persiwa 2-1. Ya, bola mengarah ke tiang jauh. Terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita lihat, oh ternyata masih bisa diambil oleh Hendro Kartiko. Ya, praktis Rendra kita bagaimana sebenarnya usaha daripada PKT tidak diimbangi dengan usaha dari pemain lainnya. Bagaimana Ricardo memberikan umpan ke depan walaupun sudah ada dua striker. Namun kita lihat pada saat bola lewat tidak ada pemain dari lini kedua yang datang juga untuk menyambut bola. Dan kita melihat bahwa begitu banyak pemain PKT justru lebih fokus melakukan pertahanan. Ya, Ortizan Salosa kali ini. Masih Ortizan. Ya, kerjasama tik-tak dia. Ada Wawan Widiantoro. Iswan Karim langsung saja mengamankan bola dengan sempurna. Dan memang begitu kental akan permainan yang coba dikembangkan oleh Arema Malang. Bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan kedua sayap yang di sini diisi oleh seorang Eli Aiboy. Bagaimana juga permainan selalu diarahkan ke pinggir lapangan melalui serangan-serangan dari sayap. Andi Kapau kali ini menyisir sektor sebelah kanan pertahanan dari Arema Malang. Kita lihat masih Andi Kapau. Bola kali ini masih berhasil dikuasai oleh Tutuk. Satu kerjasama dengan Ricardo. Bisakah Ricardo kali ini memberikan umpan? Sebelum bisa menembus, Wawan Widiantoro menginginkan bola. Masih membentur satu pemain. Kali ini serangan balik dibangun oleh Arema Malang melalui pergerakan yang cukup cepat kepada Pato Morales. Kita lihat bagaimana Pato Morales sudah berada cukup kosong. Dan kali ini dia berhadapan dengan Alberto. Bisakah Pato Morales kali ini memberikan umpan? Satu tendangan yang coba dibangun oleh Pato Morales. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan PKT yang begitu mudah ditembus oleh Pato Morales? Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana tadi Pato dengan begitu bebas bisa menguasai bola, mendapatkan umpan terobosan dengan sangat baik. Sayang tadi tendangannya masih begitu melayang di atas Mister. Tetapi kembali bahwa tidak cukup pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain lini pertahanan PKT terhadap pemain-pemain Arema sejauh ini. Kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh para pemain dari PKT. Sutaji berikan bola kepada Alexander Pulalo. Tempo begitu pelan, tapi juga kedua tim masih tetap berhasrat untuk memberikan satu kemenangan. Ortizan Salosa kali ini. Iya, memang kita bagaimana sebenarnya tempo yang kata Rendra tadi begitu pelan. Namun begitu ada kesempatan kita bagaimana pergerakan dari pemain-pemain Arema, Eli Aiboy maupun Pato dan juga trupas-trupas dari lini tengah cukup cepat sebenarnya. Namun kita di sini bagaimana belum ada perimbangan yang signifikan yang ditunjukkan dari PKT yang ya kita lihat di sini tidak begitu banyak yang mempunyai kualitas untuk melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Ricardo Silva kali ini bagi PKT. Masih ada Fernando Stanari, cukup dingin dia menghalau setiap tekanan. Masih berhasil dikuasai kembali oleh Ricardo Silva. Berusaha merubah arah kepada Andi Kapau kali ini PKT. Percobaan, kembali lagi bola mengarah kepada Komang Mariawan. Ardiansyah dari sektor sebelah kiri pertahanan Arema Malang.
Umpan-umpan panjang. Bagaimana Josiah Seton tadi dia kalah duel dari Bruno Kasmir. Ortizan Salosa. Kita lihat masih menguasai bola. Ortizan Salosa. Ya, satu serangan balik kali ini. Ya, Balik kosong Pato sekali Morales. Rendra. Kita lihat bagaimana begitu enaknya Roni menerima bola dan tidak ada satupun pemain dari gelandang-gelandang PKT melakukan marking. Dan kita lihat bagaimana begitu enaknya pemain dari Arema menata serangan yang mereka inginkan karena kita lihat tidak ada sama sekali pressure yang dilakukan. Ya, saya pikir kondisi sama pada kedua tim ya, bahwa kedua-duanya juga tidak memainkan atau menerapkan pressure tinggi ataupun marking yang begitu ketat terhadap pemain lawan. Tetapi satu hal yang terlihat jelas adalah situasi di mana mereka juga masih tidak bisa memanfaatkan keadaan. Masih sering lapangan tengah kedua tim ini juga melakukan salah oper. Andika Pau kembali kali ini bagi PKT. Langsung tadi maksudnya kepada Josiah Seton. Terlalu deras dan lebih dekat kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, satu hal yang tidak begitu terlihat pada diri Andika Pau sebenarnya mempunyai juga kualitas teknik dribble yang cukup baik. Namun beberapa kali kita melihat begitu banyak kesalahan passing yang dilakukan Andika Pau sehingga juga tidak begitu bisa memanjakan kedua striker yang turun bermain pada sore hari ini. Ya, Arif Siono telah disiapkan oleh Coach Miroslav Janu. Ya, kali ini bola kembali Fernando Stagnari. Langsung saja dia maksudnya memberikan bola menuju kepada Roni Firmansyah. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Inilah dia Fernando Stagnari. Yang juga pernah bersama Miroslav Janu di PSM Makassar. Inilah dia Arif Siono, pemain yang baru saja membela timnas SEA Games Indonesia. Ternyata Emil Mambai ditarik keluar digantikan oleh Arif Siono. Ya, satu hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Baru memasuki menit 25 namun Janu sudah mengambil keputusan menarik Bamba bahwa ini pelatih pasti mempunyai suatu keputusan tersendiri ya. Apakah memang tidak maksimalnya Bamba oleh karena itu diberikan penggantian kepada Arif Siono yang kita lihat memang Arif sedang naik daun dalam permainannya. Dan saya pikir ini ada suatu keputusan yang sangat tepat yang mungkin dianggap oleh Janu. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi dari seorang Emil Mamba yang tampaknya kurang senang dengan pergantian yang cukup awal bagi seorang pemain sekaliber Emil Mamba. Ya, saya pikir bahwa dengan 25 waktu berjalannya pertandingan memang masih begitu terlalu dini ya untuk bisa mengatakan permainan seseorang ini bagus atau tidak. Ya, satu kerjasama tadi bagaimana kita lihat Andika Pau berikan umpan daerah kepada Ricardo Silva. Iya, kembali kita lihat bagaimana Andika Pau juga terbingung-bingung dan kesekian kalinya salah pengertian dan salah passing oleh Andika Pau sangat disayangkan sebenarnya dia mampu melakukan dribble memasuki kotak penalti dan siapa tahu juga bisa mengharapkan penalti apabila dilakukan di tackle oleh lawan. Lebaran ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Dan kini kita juga melihat bahwa seringnya salah oper itu menghinggapi kedua tim ini. Bagaimana Arema juga melakukan hal yang sama. Lapangan tengah melakukan salah oper sebelum bola itu bisa menjadi peluang yang bisa dilemparkan ke lini depan. Ortizan Salosa cukup santai dia kali ini berada menjaga daerah sebelah kanan pertahanan dari Arema Malang. Dan inilah dia bola Ricardo. Langsung saja mengarah kepada Josiah Seton. Kembali terjadi pelanggaran. Dan bagaimana offside telah terjadi Josiah Seton tadi sebelum mendapatkan bola. Ya, di sini dalam tayang ulang jelas sekali memang sebelum bola diterima oleh Seton, wasit telah meniup peluit bertanda bahwa Seton berdiri pada posisi offside dan keputusan yang sangat tepat. Ya, kali ini satu serangan kembali dibangun oleh anak-anak Arema Malang. Masih berhasil digagalkan. Kanan yang dilakukan oleh anak-anak Singoedan. Mencoba merebut bola tadi kita lihat Komang Mariawan. Satu serangan balik yang dibangun oleh para pemain. Pato Morales ke sektor sebelah kiri kali ini. Kembalikan bola menuju kepada Alexander Pulalo. Ini dia Roni Firmansyah kepada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman, satu percobaan tendangan. Sepertinya membentur salah satu tangan dari pemain PKT Bontang. Ya, saya pun melihat demikian. Sepertinya membentur tangan dari salah satu pemain PKT Bontang. Walaupun itu adalah putusan wasit apakah dia memutuskan tangan pemain tersebut berada dalam posisi aktif ataupun tidak. Inilah dia Jabrik atau juga Nur Alim.
Pemain yang telah malang melintang di sejumlah klub seperti Masran Bandung Raya dan juga Persija Jakarta. Juga tentunya Persib Bandung. Roni Firmansyah sudah lakukan kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Satu peluang kembali. Bagaimana bola terjadi scrimmage di depan gawang dari Iswan Karim. Satu percobaan tendangan kembali. Masih bisa dihalau tekanan-tekanan dari anak-anak Singoedan. Roni Firmansyah kembali berikan umpan ke sektor tengah. Berhasil digagalkan dan kali ini bola. Satu percobaan tendangan cukup baik kan. Hanya tipis berada di sebelah kiri gawang Iswan Karim. Ya bagaimana kita tidak ada reaksi sama sekali oleh Karim. Padahal sebenarnya syuting dari Eli Boy sedikit sekali sangat tipis dari samping tiang gawang. Dan untung saja kita tidak masuk ke dalam gawang dan tidak ada reaksi yang kita lihat dari Karim. Dan sejujurnya kita lihat bahwa syuting tadi dilakukan ataupun diambil dengan teknik yang begitu tinggi ya dari seorang Eli Aiboy, di mana dia mengambil tendangan tersebut first time dan hanya melenceng sedikit dari gawang. Itulah dia Eli Aiboy. Dan juga kali ini para pemain dari Arema Malang mulai mencoba merangsek, melakukan kepungan, melakukan tekanan demi tekanan ke PKT Bontang. Iya, dengan masuknya Arif Siono kita bagaimana indikasi bahwa memang Janu mengharapkan umpan-umpan crossing dari sayap dapat dimanfaatkan oleh Pato maupun juga pemain lainnya. Dan kita bagaimana 2 kali Arif Siono memberikan crossing yang sangat berbahaya ke daerah penalti dari PKT Bontang. Kali ini bola dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Eli Aiboy kerjasama cukup baik. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana bola tadi masih bisa begitu santai. Para pemain yang bertanding di sore hari ini kita lihat mereka begitu menikmati jalannya permainan, jalannya pertandingan di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Dan lemahnya tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain PKT terhadap pemain Arema seharusnya bisa mereka jadikan sebuah indikasi positif ataupun motivasi ataupun dorongan untuk bisa menguasai ataupun menciptakan lebih banyak peluang lagi. Tetapi kita juga melihat bahwa Arema pun sering melakukan kesalahan di lapangan tengah. Ya, kali ini bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Arema, Alexander Pulalo. Masih Alex Pulalo kita lihat meminta rekan-rekan yang melakukan pergerakan. Agak sedikit susah juga Alex Pulalo untuk memberikan umpan. Ya, lemparan ke dalam kali ini bagi Arema Malang. Sudah dilakukan. Kembali lagi kali ini bola kepada Alex Pulalo. Lakukan keeping bola yang cukup baik. Anak-anak dari PKT Bontang kita lihat mencoba menghalang-halangi tekanan demi tekanan. Kembali berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit telah menganggap Patricio Morales dalam posisi offside. Ya, inilah sebetulnya yang ingin saya katakan tadi. Bagaimana tadi kita lihat pemain yang melepas umpan berdiri begitu bebas tanpa adanya kawalan yang mendekati pemain yang bersangkutan. Tetapi kembali Arema melakukan unforced error ataupun kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Wawan Widiantoro masih berhasil tadi intercept bola. Serangan balik kali ini. Kita lihat bagaimana satu serangan balik kembali dibangun oleh para pemain dari Arema Malang memindahkan bola dari kaki ke kaki. Begitu santai kali ini bola. Sutaji kepada Ponario Astaman. Berikan kali ini kepada Bruno Kasmir. Ke belakang kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Melebar dia kepada Ortisan Salosa. Pole position yang cukup tenang dari anak-anak Singoedan. Ya, kali ini langsung saja kembali kali ini bagaimana Ortisan Salosa melakukan overlapping. Satu umpan yang cukup baik dan masih bisa dihalau tadi oleh Alberto. Ya, satu kerjasama cukup baik dan kita lihat bagaimana overlapping dari Ortisan dan juga umpan terupas cukup baik. Namun kita lihat sayang sekali crossing dari Ortisan masih mengenai salah satu pemain dari PKT. Dan kita lihat di sini tidak ada sama sekali indikasi motivasi yang ditunjukkan dari pemain PKT untuk merebut bola di lini tengah apabila pemain Arema menguasai bola di lini tengah. Sama sekali mereka hanya berdiri, berlari mendekati pemain. Cuman itu saja yang dilakukan. Roni Firmansyah kembali melakukan sepak pojok bagi Arema Malang. Sudah dilakukan kali ini. Iswan Karim keluar dari sarangnya untuk bisa melakukan tinjuan terhadap bola. Dan kali ini kembali Roni Firmansyah berusaha mengangkat bola kali ini. Dan berhasil dikuasai kembali oleh para pemain. Nah dia para pemain dari Arema Malang. Bola kali ini Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Ya.
Terjadi pelanggaran tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi. Orisa Salos kali ini Josiah Seton cukup kosong kali ini di sektor sebelah kiri. Masih Josiah Seton, satu percobaan tendangan. Sayang sekali Josiah Seton. Ya, seperti kita lihat Rendra bagaimana 5 pemain bertahan dari Arema yang begitu cepat turun dan 2 pemain daripada PKT, dan inilah indikasi mengapa Seton mengambil keputusan melakukan syuting dari jarak jauh karena dia tidak punya pilihan lain untuk memberikan umpan atau melakukan syuting. Walaupun demikian, satu hal yang patut diwaspadai apabila Arema merasa begitu percaya diri dan kepercayaan dirinya terus meningkat. Tetapi kita mengingat bahwa Seton juga memiliki skill yang cukup tinggi untuk bisa dia pergunakan, di mana dia juga sudah mencetak 11 gol sampai sejauh ini. Komang Mariawan kali ini yang menguasai bola. Berikan kepada Andika Pau. Cukup kerjasama, sayang sekali kontrol bola tadi dari Josiah terlepas. Kembali kali ini masih datang membantu, merubah arah dia ke sektor sebelah kanan. Bagaimana bola masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari PKT. Ini dia bola mengarah kembali kepada Alberto Verdeo. Inilah dia Alberto langsung memberikan umpan. Ada Wawan Widiantoro, maksudnya berikan umpan kepada Josiah Seton, tapi masih bisa dibaca oleh pergerakan dari Hendro Kartiko. Ya, satu usaha kita bagaimana Wawan berani meninggalkan posnya dan maju begitu jauh. Namun kita lihat umpan yang diberikan Alberto, tidak ada pilihan lain selain Wawan harus melakukan heading langsung ke daerah penalti. Namun kita lihat umpannya lebih mendekati kepada Hendro Kartiko. Tutup Widodo kali ini yang menguasai bola bagi PKT Bontang. Maksudnya kepada Komang Mariawan. Begitu mudah serangan-serangan yang dibangun oleh PKT Bontang untuk bisa dipatahkan oleh anak-anak Singoedan Arema Malang. Alexander Pulalo, masih Alex Pulalo. Kita lihat Alex. Begitu santai Alex menguasai bola. Kita lihat cukup tenang dia Alex. Masih Alex kali ini. Ya, berikan bola kepada Eli Aiboy. Kali ini Eli yang memainkan bola. Mencoba melakukan gerak tipu. Langsung saja umpan panjang. Kembali lagi berada dalam posisi offside. Dan kali ini kita lihat bagaimana asisten wasit melihat satu pergerakan dari Arif Suyono. Ya, jelas terlihat bagaimana Arif Suyono memang berada di belakang, pemain belakang dari PKT Bontang. Lah dia Arif Suyono, pemain juga tampil cukup terengginas ketika membela tim nasional U23 di ajang SEA Games ke-24 di Nakhon Ratchasima. Dan itulah yang sering ketika kita bertiga juga siaran mengenai SEA Games, dan kita membicarakan mengenai minimnya jam terbang pemain-pemain timnas usia 23. Satu hal yang positif bagaimana kita melihat seorang Arif Suyono, terutama di musim ini dia begitu menjelma menjadi seorang winger yang sangat merakitkan di Liga Indonesia. Saya pikir dia adalah salah satu dari winger papan atas untuk saat ini. Josiah Seton kali ini satu percobaan tendangan. Kita lihat memang bagaimana Josiah melakukan satu tendangan masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali kita lihat bagaimana kekurang percayaan diri dari seorang Seton untuk melakukan trik atau melakukan dribble melewati lawan, dan kembali dari jarak yang begitu jauh. Kembali Seton melakukan shooting yang sangat-sangat keras, namun kita lihat arahnya memang belum begitu baik sehingga begitu gampang bola mentah dan akhirnya dikuasai kembali oleh Arema. Ardiansyah baru saja tadi melakukan satu pelanggaran. Dan kali ini para pemain dari Arema Malang kembali membangun serangan. Memainkan bola dari kaki ke kaki. Ada Andi Kapau kali ini cukup cepat dia melakukan intercept. Kita lihat kembali dapat direbut bola oleh Ponario. Gila dia Ponario. Dan kali ini bola kepada Alex Pulalo. Melebar ke sektor sebelah kanan. Tadi dia ada Wawan Widiantoro yang cukup terengginas bermain di sektor sebelah kiri. Terjadi dorongan terhadap Bruno Kasmir dari Komang Mariawan. Ya, kita juga bisa melihat apa yang terjadi. Inilah dia Bruno Kasmir. Cukup santai dia mengawal barisan pertahanan bersama dengan Fernando Stagnari. Masih belum ada tusukan-tusukan berarti, tusukan-tusukan yang terskema yang dibangun oleh anak-anak asuhan Danur Windo di sore hari ini. Kembali lagi kali ini Pato Morales yang dituju untuk umpannya. Ya, jelas sekali Rendra, seperti yang Rendra katakan tadi, memang belum begitu jelas pola permainan yang ditunjukkan anak-anak daripada PKT, dan kita melihat bahwa sebenarnya mereka mempunyai dua karakter pemain striker yang berbeda. Satu Komang mempunyai kekuatan di bola-bola udara, dan itu juga sebenarnya Seton mempunyai kekuatan juga dari skillnya. Namun jarang sekali kita lihat bagaimana umpan-umpan dari kedua wing dari PKT memberikan crossing yang berbahaya ke kotak penalti sehingga Komang mungkin bisa mendapat peluang melakukan heading. Sejauh ini hanya satu kali. Di situ kita lihat bagaimana Ricardo Silva yang memberikan umpan, namun juga tidak ada pemain yang datang. Ya, satu pelanggaran tadi. Kembali lagi kali ini satu pelanggaran terjadi.
Kita lihat bagaimana satu pergerakan tadi yang dilakukan oleh Andi Kapau harus mendapatkan pelanggaran. Kita lihat ditutup saja ruang geraknya langsung tadi. Tendangan bebas kali ini bagi PKT akan dilakukan oleh Ricardo Silva. Kita lihat Ricardo akan mencoba memberikan satu tendangan. Akankah dia melakukan satu tendangan langsung atau memberikan umpan kepada Seton ataupun juga Komang Mariawan? Satu tendangan yang masih terlalu lemah dan mudah dipatahkan oleh anak-anak Arema Malang. Kembali satu pelanggaran terhadap Roni Firmansyah dilakukan oleh Ricardo Silva. Nah dia, sang pencetak gol di sore hari ini, Roni Firmansyah. Ortisan Salosa cepat dia. Kali ini begitu. Ya, Roni kerjasama dia tik-tak begitu baik. Masih dapat dikuasai oleh Roni Firmansyah. Mengkiping bola dia. Ya, sudah mengenai tangan terhadap Alberto Verdejo. Dan ini tentunya menjadi penalti yang diberikan oleh wasit Endra Kardiana. Ya, saya pikir Alberto Verdejo tadi dia juga sudah melakukan pelanggaran handball, tetapi kali ini tentunya tidak bisa mengelak. Terlihat begitu jelas berada di dalam kotak penalti. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat oleh wasit untuk menghadiahi Arema sebuah tendangan penalti. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana bola mengenai tangan daripada Alberto, bagaimana umpan dari Arif begitu baik sebenarnya. Dan kita di sini tidak ada artinya lagi sebenarnya Alberto melakukan protes karena memang jelas terlihat bola mengenai tangan. Dan kita bagaimana di sini terjadi sedikit keributan antara Alberto dan Nur Alim. Seharusnya ini tidak baik dilakukan. Ya, ini ada penjaga Iswan Karim dan tendangan penalti kali ini sudah dilakukan dan gol! Sebuah tendangan penalti yang sempurna dilakukan oleh Patricio Morales untuk menambah gol yang ke-6 di musim ini di Liga Jarum Indonesia ke-2007 dan ternyata merupakan golnya yang ke-7 dari seorang Patricio Morales yang merubah kedudukan menjadi 2-0 buat Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, pada akhirnya walaupun melalui trik putih, Patricio Morales melakukan shooting atau placing ke daerah sebelah kiri gawang dari Karim sangat baik. Dan kita tahu sebenarnya sebelum-sebelumnya Pato lebih banyak memberikan assist kepada rekan-rekannya, namun pada akhirnya Pato mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini. Ya, seperti juga yang disampaikan oleh Fernand tadi, bagaimana ini sebagai istilahnya sebuah hadiah bagi Pato Morales yang menunjukkan, saya pikir satu-satunya pemain sejauh ini yang menunjukkan determinasi begitu tinggi dari awal pertandingan sampai terciptanya gol kedua tadi. Kita lihat bagaimana para pemain terlihat adu argumentasi dengan wasit Endra Kardiana yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kembali kali ini bola berhasil dikuasai oleh Alberto. Pada Andi Kapau kali ini para pemain dari PKT Bontang. Ini dia Tutuk Widodo. Masih Tutuk Widodo bagi PKT. Ricardo tadi yang dituju. Kembali Ricardo dapat menguasai bola. Ardiansa melakukan pergerakan di sektor sebelah kanan. Ya, terjadi satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana Tutuk terjatuh tadi. Tendangan bebas. Dan tentunya ini harus menjadi satu momen bagi para pemain PKT Bontang untuk bisa memanfaatkan tendangan bebas yang hanya beberapa meter dari kotak penalti dari Arema Malang. Ya, tampaknya pemain-pemain dari PKT terus berusaha untuk berargumen dengan wasit terhadap sebuah insiden yang sebelumnya terjadi. Memang kita tidak terlalu jelas untuk menangkap dengan mata kita apakah tadi terjadi sebuah insiden di kotak penalti dan pemain PKT menganggap itu adalah pelanggaran penalti untuk tim mereka. Alberto Verdejo dan juga Nur Alim di depan bola. Arif membentuk pagar dia bersama dengan Eli Aiboy, Josiah Seton. Kita lihat, ya, inilah dia. Alberto dan juga Ricardo berada di depan bola. Siapa yang akan mengambil, menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini? Tentunya juga menjadi momen baik bagi para pemain PKT untuk memperkecil ketinggalannya di sore hari ini. Dan sepertinya Alberto yang bersiap-siap. Apa yang akan dilakukan oleh Alberto Verdejo? Satu percobaan tendangan. Masih membentur pagar. Dan kembali kali ini bola oleh Ardiansyah. Kembalikan bola. Para pemain dari PKT. Umpan tadi maksudnya masih terlalu lemah. Dan bisa dimanfaatkan. Atau juga bisa ditangkap dengan baik oleh Hendro Kartiko. Dan inilah dia Rahmat Wahyudi. Kembali kali ini para pemain. Nur Ali membantu penyerangan Josiah Seton. Maksudnya kepada Komang Mariawan. Sitaji kali ini menguasai bola. Santai sekali para pemain dari Arema Malang. Masih dapat dipotong kali ini oleh Nur Alim.
Langsung saja Josiah menuju kepada Ricardo. Ya, kembali kita melihat begitu maraknya terjadi unforced error, terutama pada tim PKT, di mana mereka sering kali ketika membangun serangan melakukan salah umpan. Ini adalah sesuatu yang harus mereka perbaiki. Ya, kali ini bola Komang Mariawan kepada Andi Kapau. Berusaha direbut tadi. Meninggalkan lapangan permainan, Wawan Widiantoro berikan kepada Rahmat Wahyudi. Kembali Rahmat, pemain yang memiliki postur tubuh mungil tapi memiliki pergerakan yang cukup lincah di sektor lapangan tengah. Masih berhasil dihalau tekanan. Pato Morales cukup baik, dia berikan umpan kepada Arif Suyono. Cepat sekali Arif Suyono. Kita lihat Arif Suyono cukup kosong. 3 lawan 1 kali ini. Bagaimana Pato Morales? Masih Pato Morales melakukan satu tekukan bola. Satu percobaan tendangan. Bagaimana 3 orang penyerang dari Arema Malang hanya berhadapan dengan 1 orang pemain belakang dari PKT Bontang. Iya, sebenarnya kita lihat bagaimana gerak daripada Arif Suyono cukup baik. Dan di sini sebenarnya, ya ini pada saat Roni mempunyai peluang. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana sebenarnya Pato mempunyai kesempatan memberikan umpan kepada Eli Aibo yang di sebelah kiri. Namun dia memutarkan badan sehingga syutingnya gampang diblok oleh Nur Alim. Ya, kembali lagi kali ini. Bola masih bergulir bagi Arema Malang. Memasuki kurang dari 2 menit waktu normal di babak pertama. Wawan Widiantoro tadi maksudnya memberikan umpan. Ada Patricio Morales yang sudah mencetak 7 gol sejauh ini bagi Arema Malang. Inilah dia Wawan Widiantoro. Kembali Alberto Verdejo berikan kepada Wawan Widiantoro. Andi Kapau kembali kepada Wawan. Berubah arah dia, berikan ke sektor sebelah kanan kepada Hardiansyah. Hardiansyah kali ini yang menguasai bola. Landia berikan kepada kapten kesebelasan Nur Alim. Masih berhasil direbut kali ini bola oleh para pemain dari Arema Malang. Kembali lagi ada Josiah atau juga Andi Kapau yang menguasai bola kali ini. Andi Kapau kita lihat ke belakang dia kepada Rahmat Wahyudi. Masih Rahmat Wahyudi yang menguasai bola. Kali ini Andi Kapau bagi PKT. Ada Ricardo yang membantu. Masih Ricardo berusaha menarik para pemain dari Arema Malang untuk keluar. Berubah arah maksudnya dia ke sektor sebelah kanan kepada Ardiansyah. Masih Ardiansyah kali ini membantu penyerangan. Umpan saja ke dalam kotak penalti. Ada Bruno Kasmir yang cukup tenang menghalau setiap bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Nur Alim. Ya, Wawan Widiantoro mencari celah para pemain. Satu pelanggaran kembali terjadi dan kali ini pelanggaran hanya kurang lebih sekitar 3 meter dari kotak penalti yang dilakukan oleh Fernando Stagnari terhadap Komang Mariawan. Ya, suatu situasi yang perlu diwaspadai oleh Arema untuk minimal tidak kebobolan menuju ke turun minum. Bagaimana kita lihat tadi sepertinya ada indikasi sikutan oleh Fernando Stagnari terhadap Komang Mariawan tadi. Ya, kita lihat bagaimana Fernando Stagnari melakukan satu dorongan tadi terhadap Komang Mariawan. Dan kali ini tentunya hanya berapa meter dan bisakah para pemain dari PKT untuk bisa mencuri gol untuk memperkecil ketinggalan yang terjadi di sore hari ini. Komang Mariawan dan juga Roni Firmansyah. Kita lihat bagaimana peluang yang akan dilakukan. Ada Wawan Widiantoro dan juga ada Ricardo. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas bagi PKT? Sudah lakukan bagaimana? Satu tendangan dari Ricardo ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Membangun serangan kembali di 1 menit tambahan waktu. Para pemain dari Arema Malang melakukan satu serangan balik begitu cepat. Pato Morales melakukan satu soloran dia. Ya, wasit Endra Kardiana melihat satu offside yang terjadi terhadap Roni Firmansyah. Ya, suatu situasi yang patut kembali disayangkan. Kita melihat kembali bagaimana seorang Pato Morales, seorang pemain yang tidak pernah menyerah. Kembali sebuah kesalahan dilakukan oleh Roni Firmansyah. Ya, wasit Endra Kardiana baru saja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Pertandingan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang. Dan sementara ini, Arema Malang unggul 2-0 atas tamunya lewat gol dari Roni Firmansyah pada menit ke-5 dan juga tendangan penalti dari seorang Patricio Morales. Dan juga kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi di babak kedua. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Main dilakukan oleh pelatih Danur Windo, di mana kita lihat ada satu Roberto Tesia dimasukkan di babak kedua ini untuk melakukan satu pergantian terhadap
Tutuk Widodo. Ya, baru saja wasit Endra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan babak kedua lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Arema Malang menghadapi PKT Bontang telah dilakukan. Kali ini bola oleh Alexander Pulalo. Tempo permainan cepat coba diperagakan oleh anak-anak Singoedan di babak pertama atau babak kedua ini. Ya, bola kali ini mengarah kepada Bruno Kasmir. Ya, kita lihat memang lapangan agak sedikit basah karena memang tadi sempat diguyur hujan juga di babak pertama. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sutaji. Masih Sutaji kepada Eli Aiboy. Masih Eli kali ini. Kerjasama dia dengan Pato Morales. Direbut bola tadi oleh Ricardo atau juga Alberto. Kali ini Ricardo berikan umpan daerah. Mencoba membangun serangan. Satu penyelamatan kita lihat yang dilakukan oleh Bruno Kasmir menutup ruang gerak yang coba dibangun oleh Josiah Seton. Ya, saya pikir sebuah penyelamatan ataupun tackling yang begitu sempurna yang diperlihatkan oleh Bruno Kasmir tadi untuk umpan yang juga begitu baik terhadap Josiah Seton. Ya, kali ini masih mencoba membangun serangan. Masih belum bisa menembus juga anak-anak dari PKT Bontang. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini coba dibangun. Serangan dari sektor sebelah kiri melalui lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Kita lihat. Kerjasama cukup baik. Pato tadi yang dituju ada Nur Alim. Ricardo Silva. Kali ini kembali bola dikuasai oleh kapten kesebelasan. Roni Firmansyah berusaha menggapai bola tadi. Ada Alberto Verdejo kepada Wawan Widiantoro. Kali ini masih Wawan Widiantoro. Dari sektor sebelah kiri, berebut bola dia. Kita lihat, terjadi perebutan. Masih dapat dikuasai oleh Pato Morales. Cukup baik kali ini kepada Eli Aiboy. Berusaha melewati Ardiansyah. Bola dari kaki ke kaki diperagakan. Kali ini masih Pato Morales. Langsung saya berikan umpan ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada Wawan Widiantoro yang langsung saja menghalau bola. Ya, serangan balik kali ini. Josiah Seton mendapatkan satu serangan balik di sektor sebelah kiri. Bagaimana Josiah Seton berusaha melewati Bruno Kasmir. Umpan daerah cukup baik. Masih ada Fernando Stagnari yang menutup pergerakan dan juga umpan dari Josiah Seton. Ya, inilah yang kita nanti-nantikan dari babak pertama tadi. Bagaimana kini permainan mulai terbuka, mulai ditampilkan dengan determinasi tinggi dari kedua kesebelasan. Tadi kita melihat Pato Morales dan kini seorang Josiah Seton yang mulai membuka ruang untuk menciptakan peluang. Wawan Widiantoro akan melakukan sepak pojok bagi PKT Bontang. Ada Komang Mariawan dengan postur tubuhnya. Kita lihat Ricardo, satu perebutan bola masih dalam kotak penalti Ricardo. Satu percobaan tendangan tadi dilakukan oleh Andi Kapau. Masih membentur terhadap Alexander Pulalo tadi. Lemparan ke dalam Andi kepada Hardiansyah. Langsung saja umpan-umpan silang diperagakan oleh anak-anak dari PKT Bontang. Jadi perebutan terus bagaimana tadi? Ya, berhasil saja dihalau tadi dan bola diberikan kepada penjaga gawang Iswan Karim. Ya, dua peluang kita lihat baru saja tercipta oleh kubu PKT. Dan kita lihat apabila mereka mempunyai indikasi untuk berani juga keluar melakukan penyerangan, sebenarnya mereka mampu menciptakan paling tidak peluang. Dan kita lihat bagaimana juga sudah mulai beraninya Seton melakukan dribble melewati Bruno Kasmir. Inilah yang kita harapkan. Ya, serangan demi serangan kali ini masih dapat dihalau tadi. Kita lihat bola oleh Sutaji. Satu serangan balik coba dibangun kali ini melalui Roni Firmansyah. Ke sektor sebelah kiri kepada Eli Aiboy. Arif Siono yang dituju tadi. Berusaha direbut. Sutaji kembali kepada Ortizan Salosa yang datang membantu. Masih Ortiz kali ini. Meliak-liuk dia Ortiz. Satu tarikan tadi kita lihat dia berusaha melewati Nur Alim. Ya, sebetulnya sebuah soloran yang baik yang dilakukan oleh Ortiz tadi ya. Bagaimana dalam duelnya bersama Nur Alim. Nur Alim sepertinya memegang baju dari pemain ini, tetapi mungkin tidak terdeteksi ataupun dihalangi pandangan wasit untuk sebuah pelanggaran saya pikir. Inilah dia Aremania yang terus bernyanyi-nyanyi, terus bersorak-sorai mendukung Arema Malang di sore hari ini. Ya, Bruno Kasmir kali ini. Dorong bola pelan saja kepada Ponario Astaman. Masih Ponario kali ini. Maksudnya dia menuju kepada pergerakan yang dilakukan oleh Arif Siono. Cepat kali ini. Satu skill bola. Masih bisa dihalau tadi. Bola tadi oleh Domerto. Satu pelanggaran. Josiah mendapatkan satu pelanggaran dari Bruno Kasmir.
Dan tampaknya Bruno juga sudah mengerti bagaimana pemain yang satu ini juga memiliki skill di atas rata-rata dan sanggup menebar ancaman kapanpun. Bagaimana kini dengan rapat Bruno selalu mengikuti kemanapun Josiah pergi. Jabrik. Dorong bola saja dia. Andi Kapau. Langsung menuju kepada Ricardo Silva tadi maksudnya. Fernando Starnari. Alex Pulalo kali ini bagi Arema Malang. Fernando Starnari. Maksudnya tadi dia kepada Ortisan Salosa. Ya, satu kesalahan elementer kita lihat bagaimana Fernando Starnari ingin memberikan umpan kepada Salosa hingga membuat PKT mengasih bahkan juga sekarang mempunyai peluang. Ricardo kali ini. Masih Ricardo berikan umpan maksudnya kepada Komang. Masih bisa dihalau tadi oleh Ortiz Salosa. Jadi perebutan bola masih berkutat di lapangan tengah bola. Langsung menuju kepada Pato Morales. Ada Nur Alim cukup tegas dia bermain. Serangan balik kali ini melalui Arif. Si Arif Siono pada Sutaji. Dorong bola saja mainkan dari kaki ke kaki para pemain dari Arema Malang. Ardiansyah kali ini. Langsung saja kirimkan direct pass menuju kepada Komang. Masih bisa dikuasai oleh Andi Kapau. Berebut bola dia dengan Roni Firmansyah. Andi Kapau tarik, menarik, dorong, mendorong. Itulah dia yang terjadi antara Andi Kapau dan juga Roni Firmansyah. Itulah dia Andi Kapau, pemain yang juga memerankan posisi yang sedikit berbeda dari posisi murninya atau juga posisi awalnya sebagai seorang penyerang. Ya, bagaimana Alex Pulalo dengan Josiah Seton sama-sama memiliki nomor 02 dan sama-sama berduel di sore hari ini. Satu duel yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Alex tidak mau Seton mau kasih bola begitu saja. Dan kita bagaimana di sini juga tarikan dari Arek yang menyebabkan pelanggaran terjadi. Ya, satu sepakan dari Seton. Ya, duel antara dua pemain dengan nomor 09 yang sama. Ya, satu peluang tadi. Masih bisa dihalau kepada Pato Morales yang membantu pertahanan Pato. Kali ini satu serangan balik dari Eli Aiboy. Masih bisa direbut oleh Ricardo. Masih Ricardo yang kali menguasai bola. Curi bola tadi oleh Eli Aiboy. Kembali kali ini Alex. Ya, mendapatkan satu dorongan kali ini Alex. Dari tubuh yang begitu besar dari Komang Mariawan dan terjatuh. Terguling-guling Alex mendapatkan dorongan dari Komang Mariawan. Dan tentunya satu hal yang harus kita hargai dari Alex adalah determinasi dari pemain ini yang selalu tidak mau mengalah, selalu ingin memberikan 100% untuk timnya. Kita lihat Josiah Seton. Terus dia meminta bola, lakukan pergerakan. Masih berhasil dihalau. Satu serangan yang dibangun oleh anak-anak PKT Bontang yang sepertinya mengambil inisiatif. Ya, Rahmat Wahyudi baru saja terjatuh tadi. Kali ini serangan balik dari Eli Aiboy dari sektor sebelah kanan. Cukup kosong pertahanan dari PKT Bontang. Kita lihat bagaimana bola tadi sudah diminta oleh Pato Morales atau juga Ponario Astaman. Ya, kali ini satu percobaan tendangan masih melebar di sebelah kiri dari gawang Iswan Karim. Serangan balik dari anak-anak Singo Edan. Ya, saya melihat bagaimana tadi Eli agak sedikit terlambat untuk melakukan mengambil keputusan bahwa dia sebetulnya ada Ponario tadi yang bergerak menuju ke kotak penalti dan cukup terbuka. Tetapi dia menunggu sehingga bola akhirnya diberikan kepada Arif Suyono yang dengan kaki kirinya, yaitu kaki yang tidak begitu kuat dari Arif Suyono. Tendangan yang tidak begitu akurat. Ya, lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Masih terus bernafsu, anak asuh dari Danur Window ini memberikan tekanan demi tekanan terhadap tim tuan rumah. Ya, sepertinya satu pelanggaran tadi. Bagaimana Fernando melakukan satu dorongan atau juga tarikan. Kembali lagi kali ini mencoba membangun serangan melalui, ya, kembali terjadi pelanggaran. Memang Ricardo tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Sutaji untuk bisa leluasa mengirimkan umpan kepada Josiah Seton atau juga Komang Mariawan. Dan memang sepertinya pemain ini adalah playmaker dari ataupun jantung dari permainan PKT, dan kita tahu bahwa salah satunya pilihan adalah dengan memarking dia secara ketat. Sudah lakukan satu percobaan tendangan cukup baik. Memang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Ya, satu usaha kita bagaimana syuting dengan melakukan efek yang dilakukan oleh Ricardo memang begitu gampang untuk dikuasai oleh Hendro, dan memang kita lihat bola jalannya begitu tepat ke arah tubuh daripada Hendro. Kembali kali ini membangun serangan para pemain dari PKT.
tampil lebih agresif dibandingkan babak pertama tim Laskar Bukit Tursina ini. Ya, satu hal yang terlihat jelas bahwa kini mereka mulai melakukan disiplin dalam menjaga melakukan marking ya, ataupun pengawalan terhadap pemain-pemain Arema. Hendro Kartiko pada Alexander Pulalo. Alex bersama dia dengan Sutaji. Kembali Alex kali ini melakukan overlapping. Satu kerjasama tadi maksudnya lebih dekat kepada Ardiansyah. Berebut bola dia dengan Nur Alim. Rahmat Wahyudi. Kepada Ricardo. Komang berikan kepada Andi Kapau. Atau Domerto. Ya, kali ini satu serangan coba dibangun oleh Wawan Widiantoro. Masih Wawan berkutak-katik dia dengan Arif Siono. Belakang dia kepada Rahmat Wahyudi. Langsung saja kirim umpan silang. Satu percobaan tendangan masih melintir sayang. Percobaan first time kick yang dilakukan oleh Domerto tadi. Ya, memang sebuah pilihan yang dilakukan oleh saya pikir Andi Kapau tadi untuk melakukan keputusan melakukan shooting first time ya, walaupun mungkin sebetulnya masih ada apabila dia melakukan kontrol terhadap bola karena tidak ada pemain yang di dekatnya yang melakukan marking. Mungkin bisa lain karena dia juga memiliki beberapa pemain, antara lain ada Komang dan juga Josiah Seton yang tadi sudah ada di lini depan. Ya, kali ini coba membangun serangan kembali anak-anak dari PKT. Terus-menerus mereka mencari celah. Kali ini Domerto kita lihat cukup lincah dia bermain. Ponario Astaman langsung saja tadi maksudnya memberikan umpan. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ada Rahmat Wahyudi yang bermain sebagai breaker di lapangan tengah. Kembali kali ini anak-anak dari Arema, Ortizan masih bisa direbut. Satu serangan balik dibangun oleh Ricardo. Ya, apa yang terjadi kita lihat. Bagaimana Ricardo tadi harus dihentikan oleh Ponario Astaman. Dorong bola saja tadi Ricardo pelan. Nah, dia Ponario Astaman. Pemain juga pernah berebut bersama Telekom. Inilah dia satu peluang kali ini dari Pato Morales. Satu tendangan menyusur tanah yang masih melebar di sisi sebelah kiri dari gawang Iswan Karim. Satu skill yang cukup baik tadi oleh Pato Morales. Ya, satu usaha cukup baik. Bagaimana kita di sini Pato berhasil melakukan sprint dan melewati Nur Alim, namun bagaimana keputusannya melakukan syuting memang masih jauh dari misal gawang. Kita lihat di sini indikasi memang Pato melakukan syuting, memang tidak ada sama sekali pemain yang ada di depan sehingga dia lebih tepat mengambil keputusan untuk melakukan syuting. Dan inilah yang saya suka dari seorang Pato Morales, bagaimana dia, saya pikir ya, merupakan salah satu jantung dari permainan Arema untuk sepanjang musim ini, yang selalu melakukan ataupun rajin melakukan solo run, rajin bahkan seolah-olah dia tidak putus asa bagaimanapun kondisi timnya. Ya, kali ini perebutan bola tadi terjadi. Rahmat Wahyudi bermain agak sedikit ke belakang dia untuk membantu berikan umpan-umpan kepada lapangan tengah. Ya, kali ini berusaha menuju kepada Josiah Seton. Ada Fernando Stadnari yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Josiah untuk bisa menguasai bola. Yang satu tampilan yang sangat berbeda, Rendra, kita bagaimana di babak kedua ini pemain PKT lebih berani, percaya diri, menguasai bola. Dan kita di sini bagaimana justru malah banyak pelanggaran yang mereka terima karena mereka dilanggar oleh pemain dari Arema. Dan kita lihat di sini mereka berani keluar, maka juga tekanan kepada kubu Arema semakin banyak terjadi. Kembali lagi kali ini melalui Wawan Widiantoro. Anak-anak PKT terus mengepung para pemain Arema yang lebih mengandalkan serangan balik di babak kedua ini. Inilah dia Alberto Verdejo. Alberto kita lihat coba berikan umpan kepada Domerto. Ya, sepak pojok kali ini bagi PKT. Bagaimana kita lihat Domerto tadi berusaha melewati Ortizan Salosa. Inisiatif begitu kencang dari anak-anak PKT untuk bisa memperkecil keadaan. Wawan Widiantoro kali ini sepak pojok bagi PKT Bontang. Ada Komang Mariawan, ada Josiah Seton di dalam kotak penalti. Sudah lakukan. Bagaimana cukup peluang kali ini. Terjadi perebutan bola dan bisa diamankan sepenuhnya oleh Hendro Kartiko. Ya, saya melihat tadi sebetulnya posisi dari Josiah sepertinya juga agak sedikit rapat ataupun sedikit berebut dengan Komang Mariawan untuk melakukan sundulan tadi. Satu umpan yang cukup baik kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PKT Bontang. Umpan maksudnya tadi menuju Eli Aiboy. Masih bisa dikuasai oleh Arif. Kali ini bagaimana Arif mencoba melewati Rahmat. Masih Arif. Umpan kali ini cukup kosong. Sayang sekali bagaimana Eli Aiboy
terlalu tinggi, bola yang mengarah kepadanya. Satu percobaan tendangan kali ini dari Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo kepada Pato Morales. Sayang sekali tadi satu peluang emas dari Eli Aiboy masih terlalu tinggi. Crossing yang sangat baik, bagaimana Arif Siono menunjukkan kembali kelasnya sebagai seorang winger yang sangat berbahaya. Dan sayang memang umpan terlalu tinggi sehingga Eli Aiboy tidak dapat menguasai bola atau melakukan heading. Ya, kembali kita bisa melihat potensi dari seorang Arif Suyono ya. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah seorang winger berusia masih muda yang masih memiliki karir panjang, dan kini di usia muda dia juga sudah mulai menunjukkan kualitasnya ataupun kelasnya sebagai seorang pemain. Ya, kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sutaji. Kali ini menyisir kepada Pato Morales, langsung menuju kepada apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan posisi antara Pato Morales dan juga Eli Aiboy. Berperan sebagai seorang striker murni, kita lihat penyerang Satu hal terutama. Rendra, yang sangat menarik kita di sini bagaimana pengertian antara pemain Arema apabila satu pemain meninggalkan posisi dan pemain yang lainnya punya inisiatif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dan ini kita lihat seperti Eli Aiboy menggantikan posisi daripada Pato untuk menjadi seorang striker. Ya, Domerto sepertinya mendapatkan satu kartu kuning. Apa yang terjadi tadi? Kita lihat Domerto melakukan satu pelanggaran dan membuat wasit Endra Kardiana menghadiahinya satu kartu kuning kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Iya, kita lihat tadi bahwa memang tackling yang dilakukan oleh Domerto memang sedikit telat karena bola tadi sudah terlanjur lepas ya. Artinya sudah, ya kita lihat lepas dari kontrol dan memang sedikit terlambat, walaupun mungkin di situ kontak yang terjadi mungkin juga tidak terlalu keras. Kali ini bola mengarah kepada Alexander Pulalo bagi Arema Malang. Mencoba kali ini keluar dari tekanan anak-anak Arema. Di mana di menit-menit awal babak kedua para pemain dari Arema mendapatkan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak PKT. Satu umpan yang cukup baik kali ini, peluang bagaimana gol! Sebuah skema permainan yang sangat cantik diperagakan oleh anak-anak Singo Edan yang menghasilkan sebuah gol ketiga yang dicetak oleh Patricio Morales. 3 Arema Malang 0 PKT Bontang. Ya, diawali dengan wall pass yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Ponario Astaman dan memberikan true pass langsung masuk ke kotak penalti tanpa kontrol. Pato mengelabui gerakan daripada kiper Karim dan gol ketiga atau gol kedua untuk Pato pada sore hari ini terjadi. Sangat cantik gol ini. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang berkelas. Bagaimana tadi berawal dari umpan seorang Ponario yang begitu berkelas dan juga penyelesaian akhir yang sangat baik, menunjukkan ketenangan dari seorang Pato Morales untuk menjadi seorang striker Arema ataupun striker andalan dari Arema. Inilah dia gol ke-8 yang dicetak oleh Patricio Morales bagi tim Arema Malang yang tentunya menyamakan golnya yang dicetak oleh Emil Mbamba. Ya, kini berdua dengan Emil Mbamba. Dia adalah merupakan pencetak gol terbanyak bagi tim Arema untuk musim ini. Ya, sama-sama 8 gol. Ya, saya pikir saya sangat setuju. Saya melihat bahwa pemain yang saat ini cukup lengkap ya. Dia memiliki kualitas sebagai goal getter dan juga dia mempunyai kualitas sebagai assessment. Dan kita lihat bagaimana dia tidak juga hanya memberikan umpan dan dia punya naluri yang gol sangat-sangat baik. Ya, kali ini bagaimana peluang Ricardo umpan dan sebuah gol balasan terjadi. Kedudukan menjadi 3-1. Bagaimana tadi begitu mudah pertahanan direbut oleh Domerto. Sebuah gol menjadi 3-1 kedudukan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang. Ya, sangat mengejutkan bagaimana kita lihat Ricardo yang tiba-tiba sudah berada ya di sini, kita bagaimana umpan dan sangat bebas. Begitu hilang konsentrasi dan begitu gampang gol diciptakan kembali oleh satu pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini, Domerto. Dan saya pikir Domerto juga menebar ancaman dari mulai babak kedua dimulai tadi. Ya, bahkan belum 60 detik gol pertama ataupun gol dari Pato Morales tadi dilesakan. Kini terlihat bahwa pemain-pemain Arema, kita lihat ada beberapa pemain yang sepertinya kehilangan konsentrasi, tidak menjaga ataupun melakukan marking terhadap pemain ataupun Domerto yang sudah berada dalam kotak penalti tadi. Semakin terbuka permainan di babak kedua ini. Bukan satu pelanggaran kali ini Domerto sampai cetak gol bagi PKT. Kali ini berikan bola kepada Wawan Widiantoro. Masih Wawan Widiantoro. Langsung menuju kepada Josiah Seton. Kita lihat Josiah, bisakah satu scan cukup baik kepada Josiah. Kita lihat satu umpan kali ini. Sayang sekali Komang Mariawan gagal menyongsong umpan yang diberikan oleh Josiah Seton. Iya, kita lihat bagaimana begitu cepatnya gerakan dari pemain PKT dan umpan yang sangat baik yang diberikan pada Seton, dan Seton memberikan umpan ke tengah cukup baik, dan kita lihat kurang cepatnya gerakan daripada Komang, padahal kita tahu dia punya kaki yang sangat panjang namun tidak bisa menyentuh bola sehingga gol tidak dapat terjadi untuk PKT. Ardiansyah kali ini menghasilkan sepak pojok bagi PKT.
Ya, satu cobaan sundulan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Rahmat. Satu percobaan tendangan kembali. Masih bisa menghalau Andi Kapau tadi. Inilah dia Nur Alim. Berikan bola kepada Ardiansyah kembali. Inilah dia Andi Kapau. Kerjasama para pemain. Ya, Ponario. Langsung saja dia ke belakang. Pada Sutaji. Berebut bola kali ini. Alexander Pulalo. Ya, saya rasa suatu hal yang unik ya, atau suatu situasi yang unik bagaimana kini PKT setelah ketinggalan 0-3 mulai menunjukkan determinasi atau keinginan ataupun motivasi yang menumpuk untuk bisa menciptakan gol balasan. Beberapa kali kita lihat sudah berkali-kali pemain PKT melakukan ancaman terhadap lini pertahanan Arema. Ya, kita juga bisa melihat sepertinya Miroslav Janu menyimpan sejumlah pemainnya, di mana menarik seorang Eli Aiboy untuk memasukkan Zainal Ihwan. Ya, bagaimana Ortizan Salosa kali ini? Ada Alberto Verdejo, Domerto yang kali ini menguasai bola. Masih Domerto, menuju dia kepada Ricardo Silva. Langsung dorong bola saja, sayang sekali. Ya, satu perubahan diharapkan oleh Janu akan terjadi dengan masuknya Zainal Ihwan menggantikan Aiboy, dan kita mengharapkan memang di sini dengan masuknya pemain segar di babak kedua ini dapat kembali mengangkat performa dari timnya, dan kita lihat memang sangat terjadi di kubu PKT sendiri dengan masuknya Domerto. Terjadi perebutan bola. Josiah Seton kali ini dengan Bruno Kasmir. Bagaimana kembali lagi Alex Pulalo. Memang tampil penuh keyakinan dan juga penuh keberanian, walaupun yang dihadapinya adalah pemain yang memiliki postur lebih besar daripadanya. Cukup baik bagaimana tadi Rahmat Wahyudi menjadi metronom di lapangan tengah. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ponario Astaman. Tidak berhasil dia tadi memberikan umpan. Sutaji melebar dia kepada Arif Siono atau juga Zainal Ihwan. Kali ini Zainal Ihwan mencoba melewati beberapa pemain. Satu serangan masih lebih dekat kepada Iswan Karim. Ya Rendra, kita lihat bagaimana sekarang begitu cepatnya pemain dari PKT berani mengambil keputusan untuk melakukan marking dan melakukan tackle. Ini kita tidak lihat di babak pertama tadi bahwa mereka begitu gampang memberikan keleluasan. Ya, kita lihat bagaimana di sini bahkan sampai 3, dan ya tackling sangat keras sebenarnya terjadi, namun wasit tidak memberikan pelanggaran untuk Arema. Inilah dia Zainal Ihwan, super sub dari Arema Malang. Di mana Zainal Ihwan juga tentunya akan menjadi andalan untuk bisa memberikan satu gempuran-gempuran kepada PKT Bontang. Sutaji kali ini. Maksudnya tadi mengarah kepada Arif Suyono. Satu kontrol bola dari Komang Mariawan. Masih gagal dia. Ada Bruno Kasmir. Lepas saja bola. Iswan Karim kepada Nur Alim. Sedikit memperpelan tempo permainan anak-anak dari PKT. Andi Kapau, sektor belakang dia kepada Alberto Verdejo. Masih kali ini para pemain dari PKT mencoba mencari celah. Berhasil direbut kembali oleh Ponario. Kali ini Zainal Ihwan yang bermain di posisi sayap kanan dia. Berganti posisi dengan Arif Siono. Satu sekali cukup baik. Bagaimana? Satu umpan kali peluang dan hampir saja membentur tiang gawang. Sebuah peluang dari Roni Firmansyah yang tentunya ingin mencetak gol kedua seperti juga Patricio Morales di pertandingan ini. Ya, saya pikir tadi cukup cerdik ya kerjasama yang ditampilkan oleh Zainal Ihwan dengan Patricio Morales. Bagaimana tadi headingnya ke sayap berhasil dimanfaatkan oleh Zainal Ihwan untuk mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi sayang Roni kurang beruntung sehingga bola tadi masih membentur tiang gawang. Ya, saya sih melihat sebenarnya bagaimana kesigapan dari Karim untuk memblok tendangan, walaupun memang sebenarnya bola mengenai, namun gerak daripada Karim untuk mempersempit atau memperkecil ruang tembak dari Roni cukup baik. Sepak pojok baru saja dilakukan. Kembali satu sundulan sambil membelakangi gawang dilakukan oleh Fernando Stagnari, masih berada di atas gawang dari Iswan Karim. Ya, suatu hal yang adalah spesialisasi dari Stagnari, bagaimana dia juga mencetak gol pertamanya untuk Arema melalui situasi yang sama persis. Ya, Zulkifli kali ini dimasukkan untuk menggantikan peran dari Andi Kapau oleh coach Dan Nurwindo. Ya, pemain senior Zulkifli kita lihat bagaimana diturunkan di babak kedua ini untuk menggantikan Kapau, dan kita lihat memang dari babak pertama tadi kinerja dari Kapau sebenarnya tidak begitu baik, namun di babak kedua sebenarnya udah mulai lumayan berkembang, namun memang keputusan dari Danur untuk mengganti Kapau adalah suatu keputusan yang menurut saya agak sedikit tepat ya. Zulkifli tadi baru saja melakukan lemparan ke dalam. Kembali lagi kali ini lemparan ke dalam bagi PKT Bontang.
Atau juga tendangan bebas ternyata. Inilah dia pemain yang baru masuk. Darah segar baru di babak kedua bagi PKT Bontang, Zulkifli. Akan melakukan tendangan bebas bagi PKT. Ada Domerto. Kita lihat meminta ruang dan juga mengarahkan tangannya. Sudah dilakukan kali ini. Hendro Kartiko. Begitu cepat dia lakukan satu penyelamatan dengan mentip bola. Pelanggaran Ladia Hendro Kartiko, penjaga gawang yang memang sudah makan asam garam tentunya di belantika sepak bola Indonesia. Dan saya pikir internasional juga ya, karena dia juga adalah penjaga gawang dengan international caps terbanyak saat ini. Memulai debutnya di Piala Asia. Dengan menggantikan Kurnia Sandi ketika itu. Ladia Alex Pulalo. Kembali lagi kali ini tekanan-tekanan dibangun melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari PKT. Alexander Pulalo kali ini. Arif. Ponario. Atau juga Sutaji, kita lihat bagaimana terjadi perebutan bola. Ya, agak sedikit kesakitan Ricardo sepertinya. Ada Ricardo, sang jenderal yang memberikan satu assist untuk bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Domerto untuk bisa menghasilkan sebuah gol di sore hari ini bagi PKT Bontang. Satu serangan kali ini cukup kosong, satu percobaan tendangan. Kembali satu tendangan yang cukup baik tapi memang masih mengarah kepada gawang atau juga kepada badan dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Zulkifli tadi memiliki kekuatan yang cukup baik, begitu juga dengan akurasinya, tetapi memang disayangkan bahwa masih menuju ataupun masuk ke dalam pelukan dari Hendro Kartiko. Pato Morales, kita lihat apa yang terjadi Pato Morales. Pemain ini sangat rajin. Dia bisa bermain di posisi kiri, kanan, tengah, dan juga menjadi seorang gelandang. Dan satu hal yang saya pikir adalah pujian terhadap Morales adalah semangatnya untuk tidak pernah kenal menyerah. Apakah Arema berada dalam posisi unggul ataupun mereka ketinggalan, dia sepertinya selalu berlari dan memberikan 100%. Sudah terperangkap dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit 2, Lamanga bendera Ortisan Salosa. Dan tayangan lambat terlihat bagaimana. Ya, jelas sekali Rendra, bagaimana Ortiz berlari terlebih dulu sebelum bola mengarah kepadanya, dan ini benar-benar keputusan yang sangat tepat. Ya, saya pikir bahkan beberapa meter tadi offside. Ya, tendangan di gawang kali ini bagi Arema Malang. Dan apabila kita bisa melihat di pertandingan kali ini, para pemain yang juga tampil di sore hari ini, tidak ada seorang Tariq El-Janabi yang masih berada di bangku cadangan, tapi juga lapangan tengah dari Arema sepertinya juga tampil cukup baik walaupun tampil tanpa Tariq El-Janabi. Coach Danurwindo. Belakang dia kepada Nur Alim tadi, kita lihat Alberto. Zulkifli kali ini. Rahmat Wahyudi. Masih ada Pato Morales yang sepertinya ada di mana-mana di pertandingan ini. Arif Siono yang dituju. Duel dia dengan Ardiansyah, gagal melewati Ardiansyah, Arif Siono. Ya, seperti yang tadi kita katakan Rendra, sekarang bagaimana Arif berpindah posisi, berada di sebelah kiri, dan kolaborasi antara Arif gitu juga Jenderal Ikwan yang kadang-kadang juga ke kiri dan ke kanan ini sangat-sangat membingungkan gerakan daripada semua pemain bertahan daripada PKT. Alex Pulalo. Ponario Asaman, Sutaji, Ortisan Salosa. Serangan balik kali ini melalui Wawan Widiantoro bagi PKT. Masih Wawan mengontrol bola, sayang sekali tadi terlepas dari kontrol ya. Tapi masih bisa dibantu kali ini oleh Ricardo Silva. Maksudnya tadi kepada Zulkifli, ada Domerto. Ya, pelanggaran tadi Domerto. Ya, tampak dia kesal tadi karena dia melakukan pelanggaran dengan menarik celana ataupun laju dari Jainal Ikhwan yang sudah memenangkan duel perebutan bola tadi. Ya, satu hal ya, tindakan-tindakan seperti ini harus dielementir oleh Domerto karena kita tahu bahwa dia telah mendapat kartu kuning, dan apabila dia kerap melakukan pelanggaran seperti ini, mungkin kali kedua wasit akan memberikan kartu kuning kedua, bahkan mungkin kartu merah untuk Domerto. Alexander Pulalo berikan bola tadi. Mario Astaman.
Duel tadi. Ya, berusaha dikejar kali ini Josiah Seton. Satu serangan balik dibangun. Satu percobaan tendangan. Sayang sekali. Cukup baik bagaimana Josiah melihat peluangnya. Tapi sayang tendangannya masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Dan tentunya satu hal yang kita lihat bersama bagaimana kecepatan dari Josiah Seton tadi untuk bergerak, mengambil bola maupun melakukan dribbling agak di atas rata-rata ya. Bagaimana sebetulnya tadi Bruno sudah agak sedikit kehilangan langkah ataupun ketinggalan. Tetapi untung saja tendangannya masih belum begitu akurat. Ya, sementara ini PSSB unggul 1-0 atas Persikabo. Meninggalkan lapangan permainan, inilah dia Alexander Pulalo. Yang juga merupakan adik dari mantan pemain Herman Pulalo. Juga pernah memperkuat Semen Padang. Zulkifli. Ya, kali ini kembali bola mengarah ke dalam kotak penalti. Dihalau saja oleh Alexander. Ya, kita lihat bagaimana pemain Gaeks yang satu ini walaupun dengan usia juga yang mungkin sudah lumayan uzur. 34 Betul, tahun. namun dia masih mempunyai determinasi dan kemampuan fisik stamina yang sangat baik. Dan lihat- kecepatan yang belum Betul hilang saya sekali. pikir. Ya, masih tergeletak di lapangan. Kita lihat bagaimana Fernando Stagnari. Ya, berdiri dia sudah bisa, tapi wasit Endra Kardiana memintanya untuk keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan lagi. Ya, terjadi tabrakan. Wow, cukup keras juga bagaimana tadi dia bertabrakan dengan Komang. Ya, dia Fernando Stagnari. Nama juga memiliki postur yang sama tinggi besarnya dengan Komang Mariawan. Lempar ke dalam. Di mana bola Komang kali ini? Masih ada Bruno Kasmir. Halau bola. Masih bisa dihalau. Percobaan tekanan yang dibangun oleh anak-anak PKT. Kali ini, bagaimana Wawan Widiantoro menerima bola dari Domerto. Ortizan Salosa menutup ruang dari Wawan Widiantoro. Ortizan Salosa menempati posisi bek kanan. Kita lihat Aremania dipimpin oleh sang dirijen Yuli tentunya terus menari-nari. Sudah lakukan tendangan gawang oleh Hendro Kartiko. Memang kita lihat stamina sepertinya sudah mulai menurun dari para pemain yang bertanding di sore hari ini. Tempo memang sedikit melambat dibandingkan dengan awal-awal babak kedua tadi. Rahmat Wahyudi. Patricio Pato Morales. Kembali serangan. Anak-anak dari Arema Malang. Ya, Persiba Balikpapan unggul 1-0 atas Persikapas Pasuruan. Kali ini satu serangan coba dibangun. Kita lihat peluang dari Arif Siono. Cukup kosong di dalam kotak penalti. Satu percobaan tendangan masih membentur. Kita lihat bagaimana cobaan tekanan kembali kali ini melalui Alexander Pulalo. Kerjasama dia dengan Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini dia. Bagaimana keeping bola yang cukup baik dari Pato Morales kali ini cepat dari sektor sebelah kiri. Langsung saja maksudnya memberikan umpan ke tiang jauh. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan memang walaupun bola sudah meninggalkan lapangan permainan, tadi merupakan sebuah peluang yang tidak bisa dikecilkan oleh tim PKT. Bagaimana kini Arema juga masih belum mengurangi motivasi mereka untuk menambah gol. Bagaimana tadi kita juga melihat determinasi kembali yang diperlihatkan oleh Pato Morales untuk terus melakukan keeping bola sebelum melakukan umpan tadi yang tetapi sayangnya sudah keluar lapangan. Ya, Zulkifli tadi terlihat sedikit terjadi benturan dengan temannya sendiri, dengan rekan itu Wawan, sehingga mengalami sedikit gangguan atau mungkin cedera ringan. Harus ditanda keluar lapangan Zulkifli, mudah-mudahan saja bukan cedera yang cukup parah, sehingga tetap masih bisa memberikan yang terbaik kepada PKT Bontang di sore hari ini. Iswan Karim tendangan gawang bagi PKT Bontang. Nah, dia Iswan Karim akan melakukan tendangannya.
sudah lakukan cukup keras tendangan dari Iswan. Josaya yang dituju, ada Domerto datang membantu. Sai kali ini oleh Hendro Kartiko. Cukup santai dia Hendro Kartiko. Komang Mariawan. Ya, 10 menit lagi. Babak kedua ini masih mempunyai waktu bagi para pemain untuk bertanding. Tentunya juga masih ada waktu 10 menit bagi PKT Bontang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, satu kerjasama yang cukup baik. Kembali lagi Zainal Ikhwan kirim umpan kepada Arif Suyono. Dihalau tadi oleh Ardiansyah dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Dan sebetulnya kita tadi kembali menyaksikan sebuah kerjasama yang cukup apik yang digalang oleh Pato Morales dan Zainal Ikhwan. Sebelum tadi Ikhwan atau Zainal melakukan umpan ke dalam kotak penalti yang terpaksa harus dihalau untuk sebuah tendangan penjuru kini. Roni Firmansyah melakukan sepak pojok bagi Arema Malang. Ada Arif, ada juga Pato Morales. Sudah lakukan kali ini, masih bisa dihalau oleh Nur Alim. Romerto langsung saja menyundul bola, menjauhkan bola dari kotak penalti. Josaya Seton tadi. Kali ini bola oleh Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo begitu ringan dia melangkahkan kakinya. Bukan, wow, sudah berada dalam posisi offside. Ya, tampaknya memang tadi Arif Suyono sudah sekitar mungkin satu langkah berada dalam posisi atau saya masih melihat ada satu pemain belakang dari PKT yang berdiri lebih di belakang dari Arif. Mungkin saya agak kurang setuju dengan keputusan hakim garis yang menganggap ini adalah offside. Kembali kali ini melalui Zulkifli atau Ardiansyah, Rahmat Wahyudi. Ada Alexander Pulalo tadi mengirim bola maksudnya. Perebutan tarik-menarik dia dengan Josaya Seton. Kembali lagi duel. Inilah di Alex, begitu dingin dia. Bahkan kita lihat ekspresi dari Seton yang menolongnya berdiri seolah-olah menghargai atas duel ataupun yang sejauh ini sering mereka perlihatkan sepanjang pertandingan. Inilah dia Josaya Seton, pemain kelahiran 3 Maret 1979. Terus menerus warna biru para Aremania berikan dukungannya. Ya, kembali bola bergulir. Nario Astaman tadi masih memberikan bola kepada Ortizan Salosa. Semakin menurun tempo permainan di sisa-sisa babak kedua ini. Wawan Widiantoro maksudnya tadi mengirimkan bola. Hendro Kartiko. Ya, Alexander Pulalo masih mencoba mencari peluang para pemain Arema. Roni Firmansyah kali ini kembali bola dari kaki ke kaki. Bagaimana tadi berusaha Rahmat Wahyudi memotong bola. Kembali serangan melalui Arif Suyono. Masih gagal Arif Suyono berhasil direbut bola. Dan kali ini bola kembali menuju kepada Josaya Seton. Sangat sulit Josaya untuk bisa mendapatkan bola matang. Begitu rapatnya pertahanan yang diperagakan oleh Bruno Kasmir dan juga Fernando Stanari. Masih sangat sulit bagi para pemain dari PKT untuk bisa mencuri golnya lagi di sore hari ini. Wasit Hendra Kardiana kita lihat. Dan memang seperti yang Anda sampaikan, di luar dari terciptanya gol yang saya pikir adalah kurang konsentrasi dari lini pertahanan. Tapi secara keseluruhan, lini pertahanan Arema saat ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Di mana begitu rapat untuk bisa menutup ruang gerak ataupun mengeliminir peluang-peluang yang bisa dibangun oleh pemain-pemain PKT. Rahmat Wahyudi kali ini berikan pada Zulkifli. Memberikan pressing cukup ketat di sisa-sisa babak kedua ini anak-anak dari Arema Malang. Kali ini bagaimana Alberto berikan bola kepada Wawan Widiantoro. Kembalikan lagi kali ini kepada Alberto. Melebar dia kepada Ardiansyah. Sangat sulit kita lihat mencoba membangun serangan anak-anak dari PKT. Wawan Widiantoro. Komang Mariawan. Ya, kali ini Ricardo Silva langsung saja berikan bola kepada Ardiansyah. Satu umpan maksudnya tadi melihat satu pergerakan yang dilakukan, tapi sayang masih bisa dibaca. Nah dia Alexander Pulalo, masih para pemain. Ricardo berikan umpan ke tengah. Satu pelanggaran kembali terjadi
Kita lihat bagaimana Zainal Ikhwan melakukan satu dorongan yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Peluang tentunya bagi PKT Bontang untuk bisa memperkecil skor di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana juga pada saat Wawan bersiap melakukan syuting, namun dorongan badan oleh Zainal menyebabkan pelanggaran untuk PKT, dan ini adalah suatu posisi yang sangat tepat untuk berusaha paling tidak membuat peluang, atau juga mungkin apabila Ricardo mampu menyelesaikannya dengan baik, ini adalah peluang yang sangat baik. Ya, kita juga tadi baru saja lihat inilah dia jatuh yang terakhir bagi Wawan Widiantoro di lapangan ini karena dia langsung ditarik keluar oleh Anda Hermawan. Gantikan dia oleh Anda Hermawan. Wawan Widiantoro yang tampil cukup baik menempati posisi bek kiri tadi Wawan. Itu saya Seton, Sutaji. Tendangan bebas kali ini bagi PKT Bontang. Bisakah tentunya peluang ini dimanfaatkan? Satu tendangan masih kembali membentur pagar yang dibangun oleh anak-anak Arema Malang. Ricardo, kita lihat. Inilah dia, Ricardo menggelengkan kepalanya. Ya, Silva. memang tadi satu usaha dari Ricardo untuk melakukan kontrol dengan dada, namun memang kita lihat bola mengenai lengannya sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk Arema. Ya, ternyata Suroso dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Kapten Alexander Pulalo. Siapakah yang akan diplot untuk menempati posisi bek kiri? Sepertinya Ortizan Salosa akan berperan sebagai bek kiri dan menaruh di sektor bek kanan mungkin. Ada nama Suroso. Ya, memegang ban Kapten Suroso. Ya, tampak tertawa. Kita lihat Suroso mungkin ini adalah sebetulnya bukan tugasnya. Ya, kita lihat bahkan dia kini mencopot mungkin. Coach Danur Windo, latihan juga pernah menangani PSSI Primavera. Ortiz berperan sebagai bek kiri dengan keluarnya Alexander Pulalo. Sang kapten baru Suroso di posisi bek kanan. Terjadi perebutan Iswan Karim. Wow, hampir saja tadi Iswan Karim sapuan yang melintir. Bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arema Malang. Dan memang sebuah situasi yang beresiko ya apabila Iswan Karim tadi tidak berhasil melakukan clearance dengan sempurna. Kita lihat sebetulnya clearance-nya sangat tidak sempurna karena akhirnya memantul untuk menghasilkan sepak pojok bagi Arema kini. Inilah dia Zainal Ikhwan yang juga pernah menjadi andalan di Petrokimia Gresik. Fernando Stagnari kawal dia kali ini oleh Komang Mariawan. Pemandangan yang biasa terjadi di kotak penalti Arema kali ini terjadi di kotak penalti dari PKT. Satu serangan kembali dibangun. Umpan menuju kepada satu perebutan bola. Kita lihat bagaimana yang melakukan heading adalah Bruno Kasmir. Ya memang tidak ada pilihan lain ya kecuali pelanggaran. Bagaimana dalam usahanya untuk melakukan sundulan tadi Bruno juga menabrak tubuh dari kiper Iswan Karim. Kita lihat di sini. Umpan dari Zainal Ikhwan tadi. Hendro Kartiko menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Kurang dari 2 menit sisa waktu normal. Tentunya bisakah Arema Malang mempertahankan keunggulannya dengan selisih 2 gol di sore hari ini yang hanya tinggal tersisa 1,5 menit di waktu normal, atau KPKT mampu memperkecil ketinggalannya. Kita lihat bagaimana berusaha dikejar bola tadi terlalu deras dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Bagaimana Komang Mariawan berusaha mengejar. Ya, Ortizan kali ini. Sutaji. Masih Sutaji, dorong untuk Suroso. Masih Suroso. Balikan bola. Bonario Astaman. Nadia Suroso yang bermain posisi bek kanan. Pemain yang juga biasa menempati posisi stopper mendampingi Bruno Kasmir. Rahmat Wahyudi. Memasuki 60 detik terakhir di waktu normal. Akankah Arema Malang mampu meraih poin penuh setelah di 3 pertandingan terakhir yang mereka hanya mampu meraih 1 poin. Satu percobaan tendangan cukup baik dan kembali lagi mengarah kepada
penjaga gawang Hendro Kartiko, percobaan dari Ricardo Silva. Ya, bahkan sepanjang pertandingan kita sudah beberapa kali melihat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh Ricardo Silva ini begitu akurat ke arah gawang ya. Tetapi memang dia masih belum beruntung karena selalu jatuhnya tepat kepada pelukan dari Hendro Kartiko. Mario Astaman kali ini bagi Arema Malang. Ortisan Salosa kembali lagi. 2 menit tambahan waktu. Roni Firmansyah. Suroso. Atau juga kita lihat bagaimana tadi mencoba membangun serangan. Dibantu kali ini kerjasama di menit-menit akhir. Masih bisa digagalkan oleh Ortisan Salosa, datang kembali membantu. Mario Astaman. Melebar dia kepada Suroso kembali di sektor sebelah kiri. Roni Firmansyah. Masih Roni, kembalikan kepada Suroso yang sudah maju meninggalkan posnya. Ya, kembali lagi sangat rapat para pemain dari PKT. Tidak memberikan ruang Rahmat Wahyudi. Suroso tadi jadi perebutan bola. Kerjasama kali ini cukup baik bagaimana tadi Komang. Wasit Hendra Kardiana. Ya, dengan kemenangan ini tentunya juga Arema kembali mencoba mencari celah untuk bisa masuk merangsek ke dalam jalur 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya pikir apabila skor terus bertahan ya dengan otomatis karena ini adalah satu-satunya pertandingan di hari ini. Tentunya Arema akan naik ke posisi 4. Artinya mereka berada dalam zona aman untuk bisa lolos ke 8 besar. Ortisan Salosa. Masih bisa debut oleh Domerto. Backheel tadi dilakukan kali ini, bola oleh Zulkifli. Satu peluang tadi, hampir saja Komang Mariawan yang sudah berancang-ancang melakukan heading. Suroso kali ini kurang dari beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir. Tentunya, ya baru saja wasit Hendra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan pertandingan dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang berakhir. Skor adalah 3-1 untuk keunggulan Arema Malang atas PKT Bontang. Di mana gol-gol yang terjadi dicetak oleh Roni Firmansyah dan juga Patricio Morales. Dan gol balasan dari PKT Bontang dicetak oleh Domerto.